Bismillahirrahmanirrahim wa birahim jarimir lisani walhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli summa sholatu wa salamu samada ala nabi khairi maqatahada wa alihi wa sahbihi wa mata bisabila dinil haqi wa muqtadi wa badu fakan birujubil ma'rifah biwajibil lillahi isri nasifah wallahu mawjudun rahim mutaki mu'aliful liqarki bil itaki wa qarimun wali wa wa'idun wa'idun muridun alimun bikulli sesami'un basirun wal mutakalimun lahu sifatun samatun tatalimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi summa ila hadrati muassis hadzal funduq wal ma'had wal madrasah bagi Haji Abdullah Hamir wa zawjatihi bagi Haji Dahlan wa zawjatihi bagi Haji Iskandar Amir wa zawjatihi bagi Haji Hanan wa zawjatihi ghafarallahu lahum wa rahimallahu lahum sya'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para santri sekalian yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah sore hari ini dalam cuaca yang enak, mendung, nggak hujan, puasa-puasa nggak terasa, ya, nggak terasa apa? Nggak terasa makan. Nanti sebentar lagi baru terasa makan dan minum. Syukur alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita kitab Hidayatul Adhiyah. Jadi sebentar lalu babul hadisnya puasa ini berhenti ya. Nanti habis puasa, habis lebaran kita lanjutkan lagi dengan babul hadis. Kitab Hidayatul Adhiyah ini merupakan kitab yang memberikan tuntunan kepada kita semuanya di dalam beribadah kepada Allah, ya. Bagaimana kita melakukan berbagai macam aktivitas ini sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semangat. Kemudian anak-anakku sekalian, ya. Jadi kita hidup ini bagaikan kita ini berlayar. Wah, kayak puisi ya. Bagaikan kita ini berlayar dari satu pulau menuju pulau berikutnya. Dari pulau berikutnya menuju ke pulau berikutnya sampai ke Pulau Harapan. Nah, Pulau Harapan itu adalah pulau akhirat. Nah, untuk menuju Pulau Harapan itu kemarin sudah sedikit disinggung, maka orang Islam itu harus mengerti syariat. Ya, syariat itu adalah tuntunan-tuntunan, ajaran-ajaran yang disunnahkan, yang diajarkan melalui Al-Qur'an dan kemudian juga Al-Hadis serta ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para sahabat. Ini menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau kehidupan ini seperti kita ini menuju ke Pulau Harapan. Pulau Harapan adalah pulau akhirat. Maka untuk mencapai ke Pulau Harapan itu harus menggunakan perahu, harus menggunakan kapal. Ya. Nah, syariat aturan-aturan itu bagaikan kapal. Nah, ya. Nah, kemudian kapal ini kan nggak bisa
berjalan di atas jalan tol. Ya, nggak bisa kan? Itu perahu kapal nggak bisa berjalan di atas jalan tol. Bisanya adalah berjalan di lautan. Nah, lautan ini adalah kemarin yang sudah kita kenalkan adalah Torekot, jalan menuju ke Pulau Harapan. Jadi harus ada kapal, harus ada harus ada lautan untuk kemudian kapal ini berjalan menuju ke dunia, menuju ke Pulau Harapan. Nah, Pulau Harapan itu adalah pulau akhirat. Orang akan mengetahui kehidupan ini bagaimana, ya, dan orang sudah tidak butuh apa-apa di dunia itu, berarti dia sudah mencapai pada Pulau Harapan yang disebut dengan hakikat. Nah, fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri summa haqiqatun turun ghalan. Ayo bareng-bareng. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri summa haqiqatun turun ghalan. Fasyari'atun mengko utawi syariat iku kasafinatin kaya dene perahu. Jadi syariat, aturan-aturan agama ini digambarkan, dimisalkan sebagaimana perahu atau kapal. Wa tariqatun utawi tariqat iku kal bahri kaya segara. Ya. Jadi tariqat itu kaya segara. Summa haqiqatun maka utawi keri-keri utawi hakikat iku gola. Ya toh? Gola iku mutiara. Rudun iku durun iku mutiara gola kang larang. Jadi hakikat itu kayak mutiara yang mahal. Mutiara itu tempatnya di mana? Ayo, tahu nggak? Mutiara itu loh, kamu kalau punya toh kalung mutiara. Nah, mutiara itu dari mana? Dari laut. Nah, itu bisa dibudidayakan. Nanti kamu kalau ke Mataram, NTB, itu pusatnya penangkaran mutiara. Mutiara itu ada di dalam lautan dalam. Ya. Jadi fasyari'atun itu bagaikan perahu, torekot itu bagaikan segoro, ya, lautan, dan hakikat itu bagaikan mutiara yang mahal. Mutiara kali plastik ya itu jenenge mutiaraan. Iya toh. Ada yang plastik toh. Nah, itu. Tapi kalau mutiara yang bener itu luar biasa bagus dan harganya mahal. Itu. Makanya kalau harganya mahal, bagus itu harganya mahal, maka untuk mencapainya juga rekoso. Fasyari'atun akhadun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jalan. Ayo bareng. Fasyari'atun akhadun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jalan. Fasyariatun mongko utawi syariat ahdun iku ngelakoni bidinil khaliqi kelawan agamane Gusti Allah. Syariat itu artinya adalah menjalankan aturan-aturan Gusti Allah. Wa qiyamuhu lan jungkung, ya, lan jumenengi bil amri kelawan perintah, wa qiyamuhu lan jumenengi lan jumenengi agama dain bil amri kelawan perintah, wa nahyi lan larangan injala kang pertelo injala pertelo amrin wa nahyun iku. Jadi syariat itu adalah ngelakoni apa wae sing dadi perintah Gusti Allah. Ya, rupane apa? Kita ini adalah memastikan bahwa
perintah-perintah Allah dilakoni, larangan-larangan Allah ditinggalke. Itu memastikan kita melakukan itu. Itu syariat. Wa tariqatun akhadun bi akhwatakal wara wa azimatan kariyadatin mutabattila. Ayo. Wa tariqatun ahadun bi ahwatakal wara wa azimatun kariyadatin mutabattila. Wa tariqatun utawi tariqat iku akhdun ngelakoni bi ahwata kana luwih ati-ati kal waroi kaya dene waroi. Wa azimalan azimah sejo karya dotin koi dene tiada mutabatilah kang kalin jungkung. Dene syariat iku tadi sudah dijelaskan, sekarang thariqat itu apa? Ngelakoni perintah-perintah Gusti Allah dengan cara yang sungguh-sungguh, ngati-ngati betul. Jadi misalnya ngati-ngati terhadap jangankan yang haram, yang subhat itu lo nggak mau. Ya, yang wenang, yang boleh, tetapi saking ngati-ngatinya juga tidak mau. Contohnya misalnya, iki jenenge wong thariqat, ya. Jadi thariqat itu tidak hanya ikut ya kelompok thariqat, tetapi adalah ngelakoni agama itu dengan cara ngati-ngati yang sak tenani. Ya. Misalnya apa? Ya kalau kita ini misalnya apa ya yang subhat ya, yang tidak yang setengah haram setengah halal itu ya, itu kalau dilakoni itu adalah orang-orang kita seperti ini awam. Tetapi kalau sudah masuk thariqat, hal-hal semacam ini tidak mau ngelakoni. Entung misalnya mangan entung, lantung itu ono sing ngarani halal, ono sing ngarani ya haram. Nah, awake dhewe orang kalau sudah masuk pada jenjang thariqat, mangan entung ya enggak mau. Kalau walang itu enggak apa-apa, sudah hampir muktamad walang itu boleh dimakan gitu. Ya. Jadi kalau kalian ini hal-hal yang tidak dilarang pun kalau tidak bermanfaat buat yang bersangkutan, maka dia tidak mau mengamalkannya. Misalnya misalnya kalian ini sing jenenge ngopi jagongan niku kan ora dilarang, boleh-boleh saja kan. Masa semalam suntuk kan ya boleh ngopi itu ngene Mbah Bayan. Ya ngopi ngene Mbah Bayan boleh. Tetapi mungguhe wong thariqat ngopi ya ngopi, tapi ya 15 menit setengah jam lah. Mari ngono ya mulya. Nang ibadah maca tasbih atau apa utawa turu mesisan. Ora terus kemudian ngopi sepanjang malam ngono kuwi ya. Nah, kalau gitu itu berarti kan itu barang yang boleh wenang tetapi gak ono manfaati. Manfaati apa? Paling ya ngrasani kancane, luwe-luwe engko luput ngrasani kancane ya ngrasani gurune. Wih, guru olahraga jan gaplek tenan. Wis, wo gak ora kuwi tambah luwe gapleki lho, luwe gapleki apa? Mari gaplek terus apa pringkilan. Ya, wis tuwek. Niki paribasan to. Gaplek pringkilan, wong tuwek petahilan. Lah berarti kan dhuwure gaplek kan ya pringkilan iku mau. Nah, jadi yang tidak ada gunanya itu tidak dilakoni. Loh, itu tirakat. Namanya kita melakoni sesuatu yang sudah masuk pada level thariqat. Nah, kalian di pondok ini sudah masuk level tirakat. Ya gimana enggak tirakat? Yamini biasa kalian di omah. Lah apa sampean yamini di omah? Paling ya lemah-lemah, maca WA, maca Facebook, Twitter, mari ngono apa? YouTube. Wis sampai mripate lho sampai beleken ya. Iki kan wis rene gunane blas ta kok game. Wah, pemane game kuwi.
Iya toh, wah sawan ngene mulai Sabtu Minggu ngegim top wis. Nah, jadi kalau sampeyan di pondok ini kan terbatas, nggak bisa begitu. Itu berarti kalian sudah masuk pada level torekot. Nah, pada level torekot ini kalau nanti biasa terus istiqomah, maka kalian nanti kemudian masuk pada level hakikat. Wa tariqatun, sudah ya, wa haqiqatun liwusuluhu lil maqsidi wa musyahadun nurut tajalli bin jala. Wa haqiqatun, bareng-bareng ya, yuk. Wa haqiqatun lawusuluhu lil maqsidi wa musyahadun nurut tajalli bin jala man ramaturron lisafinati yargabu wa yagusu bahron summadurron hasolam. Wa haqiqatun tabi haqiqat lawusuluhu iku yakti temungkane wong maling hakikat lil maksidi ya maring wong maring tujuan. Wa haqiqatun tabi haqiqat lawusuluhu iku yakti temungkane wong lil maksidi maring tujuan. Wa musyahadatun lan marisani nur tajala ing nuri Allah binjala kelawan pertelo. Manutawi sapane wong Roma iku lampun nglakoni sapa ngarepaken sapiye si wong durun mutiara lisafinati angin lisafinati marang perahu yarkabu mongko numpak sapa si wong wa gusulan padha selulup sapa si wong bahron ing segara summa durun mongko nili perkara hasala iku hasil piye si durun. Fakada makolongkan makana atorikatu utawi tarekat wal haqiqatu la haqiqat ya akhi sedulurku min ghairi fi'lin saking tanpa nglakoni min ghairi fi'li syariatin saking tanpa nglakoni syariat lantah sudah ora hasil apa ya si tarekat maupun hakikat. Jadi para santri sekalian, hakikat itu tadi kita gambarkan sebagai sebuah mutiara yang ada di tengah lautan. Dan mutiara itu bisa kita ambil apabila kita selulup. Selulup itu bahasa Indonesia ini apa? Tengah? Apa? Menyelam. Ya. Jadi nanti kamu kalau ke sudah pernah ada yang pernah ke NTB enggak? Ke itu apa? Tempat ini loh bagus-bagus kan di sana, ya tempat apa destinasi wisata. Nanti kalau sudah besar lihat di sana kan ada Mandalika, ya Mandalika Racing itu tempatnya nanti balapan motor GP tahun depan. Wah keren itu nanti, ya. Nah di daerah Mandalika terus kemudian ada pulau Terawangan itu, ya itu di daerah situ tuh banyak mutiara-mutiara itu. Dan kalian bisa nanti dipandu oleh masyarakat tempat untuk kemudian menuju ke mencari mutiara. Nah, mencari mutiara itu dengan cara menyelam. Nah, gambaran seperti ini hakikat itu adalah untuk bisa mencapai itu maka kalian harus menyelami syariat-syariat yang kemudian diriadoi. Ya, ngati-ngati secara sungguh-sungguh sampai kemudian kalian nanti adalah bisa melihat nur Allah ya dengan terang benderang. Makanya para wali itu ya misalnya sampean mara-mara teko assalamualaikum mbah waalaikumsalam ya lapo to le arep rene kadek ngrasani aku barang boleh nang rene ngono wae. Wes seru, apa sih mau kerentek nih? Nah hati sampeyan itu kalau orang itu sudah mencapai hakikat itu sudah tahu, ya. Dan itu tidak banyak orang yang seperti itu, ya. Berarti sudah mencapai pada derajat kewalian itu, ya.
Nah, sekali lagi untuk mencapai derajat yang seperti itu pasti susah mencapainya, harus melewati tahapan syariat, tarekat, kemudian hakikat. Nah, untuk bisa itu, maka kalian harus melaksanakan syariat-syariatnya Allah itu dengan sempurna. Karena hakikat itu tidak akan bisa tergapai apabila tidak melakukan syariat-syariat yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Jam berapa ini? Belum jam 4 ya. Fa'alaihi tasyinun lidhahiril jali bisyari'atin liyanuru qalbun mujtala. Ayo. Fa'alaihi tasyinun lidhahiril jali bisyari'atin liyanur qalbun munjalam. Ya. Jadi dilewati itu. Jadi yang dibaca langsung yang nadom-nadomnya. Ya, terjemahannya nanti kamu baca sendiri. Wa tazula anhu dhulmatun kayyumkina litoriqatin fi qalbihi antanzila walikulli wahidihim tariqatin min turuk yahtarahu fayakunu min dawasila falailihi moko iku tetep ing atase wong tazyinun utawi mais-maisi lidoirihi maling lahire wong aljali kang berdelo bisyariatin kelawan syariat liyanuru ya supaya padang apa kolbun atine wong munjala ya bisa dipirsani dening Gusti Allah. Jadi orang-orang yang melaksanakan syariat-syariat Allah itu maka kemudian dia juga menjalankan hal-hal tidak hanya yang wajib tapi adalah yang sunnah, maka itu adalah tazyinun ya, mais-maisi awak itu dengan nur ya toh, dengan cahaya, di mana cahaya itu datangnya adalah dari dalam. Kalau istilahnya sekarang itu adalah inner beauty, kok gak nyambung belas. Inner beauty. Nah, biar cewek-cewek karo. Coba-coba inner apa? Inner beauty. Jadi kecantikan yang tumbuh dari dalam, sehingga auranya itu menjadi mencorong. Nah, orang yang seperti itu berarti hatinya harus bersih, ngelakoni syariat-syariat Allah ya toh, sehingga dengan demikian nanti auranya itu menjadi bersih, bersinar. Wa tazulalan ilang anhu saking anhu saking ati apa dulumatun peteng kayum kina terapun kongang litorikotin marang torikot fi qalbi dalam atine uang antang sila apa yen to temurun apa isi torikot ya. Jadi ketika kalian sudah melakoni torikot jalan menuju kepada pulau harapan itu ya, maka di situ ya petengnya ati gak enek bisa ya. Jadi ati peteng itu gimana? Ati kok peteng Pak? Apa dikai senter? Bukan ya. Dikai lampu dok gitu ya, bukan. Ati peteng itu ati sing apa ya? Sing orang itu menjadi linglung. Ya. Ya karena arep ngalor gak seneng ngalor, arep ngidul gak ngidul, ketemu uang kudu ngamuk. Wis, atine peteng. Iya dah. Nah, ngono kalau sudah orang itu menjalani syariat kemudian masuk pada tarekat, hati-hati yang peteng iki mang iso ilang kabeh. Walikul waqidana iku tetekadung suwiji saking masyayikh tariqatun utawi dalan min turukin saking pira-pira dalan ya taru kang milih sapa ya si wahid
fayakunu mangkono sepi wahid minda saking mangkon-mangkone tarekat wasilah iku tumuju. Nah, ketika semua jalan itu sudah ditapaki satu persatu, ya, maka kemudian dia sampai kepada pulau harapan tadi itu, yaitu mutiara-mutiara yang ada di dalam di dalam lautan. Kajulusihi kaya lungguhi uang bainal anami ing dalam antarane menungso murabian kali mendidik wa kasratil aurati dan kaya oliye akiye pira-pira wirid kausumi kaya dene poso wasolat as-salat dan sepuas dan salat. Jadi orang kalau sudah ngelakoni tarekat menuju kepada hakikat itu adalah lebih banyak kemudian mengajar kepada masyarakat, ya. Kemudian mereka itu lebih banyak berzikir, puasa dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya adalah jalan menuju kepada hakikat. Wa ka khidmatin linnasi kaya udwe lumati marang manungsa, melayani masyarakat, walhamli lan mikul al khataba ing kayu litaliyata sadukin krana gawe sedekah bi muhawilin kelawan ngasilaken dodol kayu mutamawila kale berupa arto. Jadi sampai direwangi dodol kayu, dulu ya dodol kayu, saiki mungkin ya dodol LPG, ya. Dodol LPG kemana-mana, kemudian hasilnya itu sebagian ya dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Man utai sabane wong Roma iku lamun nejo sepi suweng ayasluka yang to ngambah sepi suweng tori kalau aulia ing dalane para wali falyahfadun mongko becik ngreksa tenanan ha sepi suweng hadhil wasya ing pira-pira ikilah wasiat amilan tur lakonono. Jadi kalau kamu ingin menuju jalan kewalian itu jalan menuju di mana manusia itu sudah tidak pada level berpikir, tetapi sudah pada level intuisi, ilham. Ya, ilham itu ora jenenge wong. Ya, kalau kalian ini kan masih belajar ini. Ya, levelnya adalah mencari. Ya, mencari ilmu matematika, rumus angel, kimia apa maneh misalnya ya. Ini bahasa Inggris kok angel, terus mencari. Ngaji yo angel, apalan apalagi, ya ngapal Quran kok mbulet misalnya, ya itu. Nah, ya itu mencari terus, maka mencari terus dalam mencari itu sertai dengan prihatin, riyadhah. Ya, ngati-ngati. Kalian ini di pondok itu sudah riyadhah. Ya, dengan ngati-ngati. Dan kemudian nanti kalian itu akan mencapai makom di mana makom ini kalian adalah makomnya sudah makom intuisi. Jadi makom intuisi begini. Nanti kalian kalau sudah sudah besar, sudah lulus kuliah, kemudian kalian bekerja kalian menjadi manajer. Nah, manajer itu makomnya masih menulis, merancang ini penjualan sekian, ini sekian, di forecast, diramalkan nanti penjualan naik sekian, targetnya sekian. Itu. Nah, kalau kamu sudah menjadi direktur itu bukan menghitung lagi, tapi sudah dikasih laporan sama manajer, bos, ini begini bos, target kita tahun depan itu adalah 100 miliar. Caramu bagaimana? Ini torekotnya. Syariatnya tuh ini. Ya, maka sekarang tunggu keputusan daripada bos. Nah, bosnya itu sudah tidak lagi menghitung, tetapi bosnya itu sudah tinggal memutuskan. Nah, di dalam memutuskan ini, apakah kita kedok atau enggak, itulah yang berbicara adalah intuisi. Nah, di dalam kerangka perspektif agama, makom orang yang seperti itu sudah makom kewalian. Ya, jadi ono kewalian bisnis, ono kewalian agama. Nah, kalau kewalian bisnis ya seperti itu. Misalnya seperti Mbah Roni begini, dilapori ini Pak, begini Pak, target kamu apa sekian. Bagaimana keputusannya Bapak? Ya, saya sudah tidak boleh menghitung lagi, saya harus sudah menggunakan intuisi. Ya.
Nah, makom intuisi inilah sesungguhnya tidak hanya pada level ranah-ranah agama, tetapi makom intuisi ini juga pada orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan amaliyah atau muamalah, berbisnis dan lain sebagainya. Itu. Jadi orang belajar tasawuf itu tidak harus kemudian ujung-ujungnya terus golek keramate terus jadi dukun ngene ora. Iya. Lah umumnya orang itu kalau sudah wali terus kemudian dianggap dukun. Nah, itu keliru itu. Seneni karo Gus Bahak. Kalau sudah wali itu ya wali, iya. Wis ora ngreken itu sesuk mangan apa wis ora mikir. Iya toh. Makan sego. Ya, lah wali itu ya sudah begitu. Nah, itu tidak bisa dicapai kalau tidak menggunakan tarekotnya tadi itu sebelumnya, dan sebelumnya lagi adalah dengan syariat itu. Ya, jadi wali itu beda karo dukun itu beda. Ya, nah, dukun itu ya saya tekan dendean itu ya. Jadi sampai semuanya aja bisa belajar dari dukun itu bisa. Ya. Itu. Nah, oleh karenanya maka yang terpenting kalian ini ya untuk melatih intuisi itu supaya kita mendapatkan apa? Mendapatkan ilham, ya intuisi dari Allah. Kan kadang-kadang kan begini, kalian itu kerjain matematika wangil pol, wis bolak-balik iso. Terus moro-moro iso, iya kan? Moro-moro bisa tuh. Isa itu kan ternyata lah itu intuisi yang kemarin tidak diajarkan oleh guru kemudian kamu bisa mengerjakan, itu sudah masuk dalam kategori intuisi itu. Nah, oleh karenanya anak-anakku sekalian ini supaya diperhatikan ya toh. Jadi untuk kemudian kita bersufi ria itu bukan harus kemudian kita nanti jadi dukun itu enggak, kepingin jadi wali ya kalau memang itu anugerah dari Allah apa boleh buat, tetapi yang penting adalah melatih intuisi kita supaya kita bisa menerima sinyalnya Gusti Allah. Karena semua apa yang ada di dunia ini providernya itu ada di Gusti Allah. Ya, kalau di internetnya itu ada di big data. Jadi kita tidak bisa kemudian keluar dari istilahnya itu jejak digital. Ya, kamu misalnya cewek ngomong namanya siapa Pak Ali misalnya, Pak Ali I love you Pak Ali, wis kadung ditulis dengan WA, orang bisa dibusek masih wis sampean busek itu nok ngene big data kono ya panggahene I love you Pak Ali misalnya. Ya toh. Jadi sampean kudu ngati-ngati itu ya, kudu ngati-ngati kalau pas WA itu aja wah ya itu. Jadi inilah kita bagaimana sekali lagi jadi santri itu kemudian bisa kemudian nanti itu menggapai apa yang kita kenal dengan multi talenta itu loh. Jadi santri itu kudu multi talenta, jadi pejabat bisa, jadi profesional bisa, ya toh. Jadi santri salawase urip ya iso, jadi kiai ya iso, jadi dukun ya iso, apa meneh dadi wali. Paling enggak wali murid. Begitulah anak-anakku sekalian, mudah-mudahan ngaji kita pada sore hari ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah. Di kerasan ini pondok aja kepengin mulai ae, omeh cedhek pengen mulai. Sampai iki jenenge kan putranya Mbah Sadi Imron. Bagus. Omeh kene kudu mulai sampean ya. Setangkene ae mamah mah prini omah. Itu pesen ya. Yang lain juga gitu, pondok menak itu yang ini ya itu. Baiklah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.